Selamat datang di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cikgu? Pertemuan kali ini tentang asam dan basa. Nah, bagian pertama. Nah, asam basa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama kita akan bahas tentang konsep teori asam dan basa menurut para ahli. Pertama menurut Arrhenius, kemudian menurut Bronsted-Lowry dan Lewis. Setelah itu kita akan juga bahas tentang pH. pH itu singkatan dari power of hydrogen, di mana yang akan kita cari adalah tingkat keasamannya atau kebasaannya, derajat keasamannya dari tingkat kebasaannya atau keasamannya. Dan pH ini bisa kita ukur dan bisa kita menentukan apakah suatu senyawa itu asam atau basa. Maka kita akan bahasnya nanti pada bab pH ini. Nah, next yang akan kita tentukan apakah dia suatu senyawa itu asam atau basa bisa kita lihat dari kertas lakmus, atau kita melalui larutan indikator, atau indikator bahan alam, dan indikator universal. Terakhir pH meter. Jadi kita bisa mengukur pH itu 0 sampai 14 bisa kita ukur melalui pH meter. Ini menentukan tingkat keasaman atau kebasaannya ya. Selanjutnya akan kita bahas pada peta konsep kali ini, yaitu senyawa apa saja termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Inilah peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, akan kita bahas satu persatu dulu ya. Yang akan kita bahas adalah teori asam dan basa menurut para ahli. Nah, yang pertama teori Arrhenius. Dikatakan asam adalah apabila dia melepaskan H+. Nah, kata Arrhenius itu kalau kita satu senyawa kita celupkan ke dalam air akan menghasilkan H+, itu asam. Sementara kalau dia dicelupkan ke dalam air menghasilkan ion OH-, yaitu basa. Ingat ya, asam H+, basa OH-. Contohnya seperti ini. Nah, HCl itu kan asam klorida. Ya, kalau kita reaksi ionkan seperti ini, dia akan menghasilkan ion H+. Ya, ini kan tampak H2SO4. Ini tampak juga 2H+, atau juga sama seperti H3PO4, H+. Nah, akan menghasilkan ion H+ itu berarti dia termasuk asam. Next. Nah, ini contohnya basa. Basa itu seperti NaOH. NaOH ini reaksi ionnya menghasilkan OH-. Nah, OH-. Nah, perhatikan pada contoh kedua, pada gas amonia. Gas amonia ini kan NH3. Kalau secara kasat mata kita melihat gas amonia ini, NH3 ini kan sepertinya asam ya. Kayaknya kalau kita belum paham tentang teori Arrhenius ini. Tapi ternyata ketika NH3 itu dicelupkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Maka NH3 termasuk basa. Nah, kelemahannya hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Ya, teori asam basa selanjutnya yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, di mana Bronsted-Lowry itu mengatakan asam adalah yang dapat memberikan proton. Proton itu muatan positif, berarti di sini karena ion H+. Donor ya, kalau misalnya memberikan berarti donor. Kalau basa dia menerima. Nah, kalau basa menerima, asam memberikan. Perhatikan ini. Contohnya, HF itu termasuk asam. Nah, dia asam, kemudian kalau reaksi ionnya kan dia menghasilkan ion H+ nih tadi. Nah, ion H+. Jadi, H+ ini yang didonorkannya kepada H2O. Nah, jadi H2O. Jadi karena dia mendonor, dia dikatakan asam. Asam ini pasangannya atau basa konjugat. Nih, perhatikan tanda panah ini ya. Nih, tanda panah ini. Asam itu pasangannya adalah basa konjugat. Jadi tinggallah dia F- dalam reaksi ini. Ini dikatakan reaksi bolak-balik ya. Nah, sementara pada H2O kan ini basa nih ya. Basa.
Nah, kenapa dikatakan basa pada teori ini? Karena dia menerima. Menerima itu tadi apa? Nih, menerima proton atau menerima H+. Menerima H+ dia basa. Menerima dari HF tadi dia. Nih, H2O menerima menjadi H3O+. Jadi basa dia. Basa pasangannya adalah asam konjugat. Teori Lewis. Asam itu adalah menerima pasangan elektron. Ya, asam menerima pasangan elektron. Sementara basa itu adalah suatu spesies yang dapat mendonor. Jadi kalau asam itu menerima pasangan elektron, nah, yang mana? Seperti ini. Perhatikan BF3. BF3 ini perhatikan ini seperti BF3. BF3 ini kan dia molekul yang belum stabil. Perhatikan, dia masih memiliki 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara suatu molekul itu dikatakan stabil, suatu atom itu dikatakan stabil apabila dia memiliki 8 elektron. Jadi, 8 elektron stabil ini dia belum memilikinya. Maka dapatlah dia menerima dari NH3. Karena NH3 di sini dia memiliki ada 2 pasangan elektron bebas nih. Ya kan? Ada 2 pasangan elektron bebas sehingga dia NH3 ini donor dia kepada BF3. Berarti ini sebagai donornya. Ini donor dia. Donor. Sementara ini BF3 itu menerima. Ya, BF3 menerima. Ya, maka BF3 dikatakan asam. Sedangkan NH3 dikatakan basa. Paham ya sampai sini? Maka reaksi ionnya itu seperti ini. Jadi reaksi seperti ini. Ya, paham ya? BF3 itu dia menerima pasangan elektron bebas, sementara NH3 itu mendonor pasangan elektron bebasnya. Nah, jadi BF3 sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Sedangkan NH3 disebut basa karena memberikan pasangan elektron bebasnya. Kekuatan asam dan basa. Asam basa itu adalah asam basa yang kuat dan lemah. Asam kuat itu terionisasi sempurna, ya, apabila dia disedotkan ke dalam air. Nah, asam lemah itu terionisasi kurang dari 100% dalam air. Ya, ada asam kuat, ada asam lemah, basa kuat, basa lemah. Tentu pasangannya kalau asam berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Nah, tugas Ananda sekalian pada pertemuan kali ini adalah kekuatan asam dan basa. Apa itu? Nah, tugasnya adalah Ananda sekalian, tugas yang pertama, Ananda cari senyawa-senyawa apa saja yang termasuk kepada asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah. Masing-masing 5 ya, minimal masing-masing 5 senyawa contoh dari asam kuat atau basa kuat dan asam lemah atau basa lemah. Dan selanjutnya, yang pertanyaan kedua, Ananda bisa cari dari berbagai referensi kenapa satu asam itu dikatakan asam kuat. Nah, mengapa dia dikatakan asam lemah? Kemudian basa kuat atau basa lemah. Dan ketiga, tentukan reaksi ionisasinya. Tentukan dia kalau di asam berarti siapa basa konjugatnya. Kemudian asam siapa basa konjugatnya. Kemudian basa siapa asam konjugatnya. Nah, itu saja ya. Semoga dapat dipahami. Apakah jawaban kalian nanti? Nah, kirimlah jawaban kalian di classroom yang seperti biasa. Sementara kalau ada pertanyaan yang belum jelas, Ananda dapat tanyakan lewat WAG, WhatsApp grup kita. Demikian ya pembelajaran pada kimia hari ini tentang teori asam basa dulu. Dan kita akan lanjutkan minggu depan tentang pH, kekuatan asam atau basanya. Bisa kita lihat dia apakah termasuk asam atau basa, atau kita bisa mengukur pH-nya melalui pH meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.